Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu apa itu pensiun. Jadi pensiun itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang. Nah, adapun dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Jadi, program pensiun ini terbagi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP) atau Defined Benefit. Kedua, program pensiun iuran pasti (PPIP) atau Defined Contribution. Kita akan bahas yang pertama, yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP). Ini merupakan program pensiun yang menetapkan rumus tertentu atas manfaat yang akan diterima nantinya kepada peserta yang nanti sudah mencapai usia pensiun. Jadi pada program pensiun ini, perusahaan dana pensiun umumnya akan mempertimbangkan masa kerja dan besar gaji atau penghasilan karyawan tersebut. Nah, cara menghitung besaran iuran pada program ini adalah 2,5% kali masa kerja kali gaji pokok. Jadi besar iuran itu akan berbeda tergantung pada masa kerja dan besar gaji individu tersebut. Jadi biasanya secara nominal umumnya iuran PPMP ini cenderung ringan, sehingga lebih menarik karena tidak terlalu membebani karyawan. Dan iuran ini tidak ditanggung seluruhnya oleh karyawan, tetapi juga ditanggung oleh perusahaan di mana orang tersebut bekerja. Jadi dibantu, tidak hanya individu itu saja. Tapi PPMP ini memiliki resiko mengenai masalah aliran kas pada perusahaan dana pensiun karena akan mengalami defisit. Defisit itu penyimpanan. Jadi kan iuran yang dibayarkan bisa saja yang kita peroleh itu tidak sebanding atau lebih rendah dari iuran yang telah kita berikan. Jadi apa yang kita dapat itu bisa saja sedikit daripada iuran yang kita store setiap bulannya. Nah, itu kekurangan dari PPMP. Selanjutnya, program pensiun iuran pasti PPIP. Ini merupakan program pensiun yang iurannya telah ditetapkan sesuai peraturan dana pensiun dengan manfaat berupa keseluruhan iuran beserta hasil pengembangan atau investasinya. PPIP ini dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan pemberi kerja karena tidak berkewajiban membayar manfaat pensiun di masa lalu jika terjadi perubahan kenaikan upah. Nah, terkait dengan iuran, pembayarannya bisa ditanggung oleh peserta itu sendiri, tidak adanya campur tangan dari perusahaan tersebut untuk membantu biaya iuran atau program pensiun tersebut. Selain itu, segala resiko investasi ditanggung sendiri oleh peserta, di mana perusahaan pemberi kerja tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila investasi yang telah dilakukan individu tersebut mengalami kerugian. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi ini merupakan fungsi dana pensiun yang utama. Jadi fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana
atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Nah, manfaat utamanya. Jadi fungsi dana pensiun ini sangat baik sekali karena akan apabila suatu saat terjadi kecelakaan atau apapun, dana pensiun ini bisa membantu sekali untuk tabungan masa depan. Nah, selanjutnya peran dana pensiun. Peran dana pensiun ini yaitu yang pertama, penyediaan biaya hidup di hari tua. Yang kedua, sebagai sarana peningkat ekonomi. Yang ketiga, penambah motivasi dan keterangan kerja. Kita lanjut. Nah, umumnya produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK ataupun DPPK yaitu berupa tabungan, produk pensiun, bisa juga dengan asuransi jiwa. Nah, jadi kalau dana pensiun pemberi kerja DPPK ini, dana ini didirikan oleh orang atau badan usaha yang mempekerjakan karyawan tersebut. Sedangkan DPLK ini adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga asuransi yang program kegiatannya hanya terdiri atas program pensiun iuran pasti. Dalam penyelenggaranya, kegiatan usaha DPLK memberikan program pensiun bagi umum dan mendapatkan upah dari dana pensiun yang dikelolanya. Nah, di sini dana pensiun ini memiliki asas-asas. Asas yang pertama yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan umum pendirinya. Maksudnya adalah kekayaan dana pensiun itu berasal dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan sistem pendanaan. Maksudnya setiap penyelenggaraan program dana pensiun harus dilakukan dengan pememukan dana yang cukup untuk memenuhi hak-hak dari peserta yang ikut pada program tersebut. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Ini maksudnya untuk menghindari penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan utama, yaitu untuk memenuhi hak peserta. Maka perlunya ada pembinaan dan pengawasan pada sistem pendanaan dan investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Ini maksudnya agar terjadi kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan penghasilan yang mewajibkan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta itu pensiun. Yang 5, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Nah, ini maksudnya adalah pembentukan dana pensiun itu dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukan sampai dengan pada saat pensiun itu terpaksa dibubarkan. Lanjut. Nah, jadi pensiun ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, pensiun normal. Yang kedua, pensiun dipercepat. Yang ketiga, pensiun ditunda. Yang keempat, pensiun cacat. Kalau pensiun normal ini yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan apabila karyawan tersebut telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pensiun dipercepat ini adalah pensiun yang diberikan kepada karyawan sebelum memasuki usia pensiun karena ada suatu kondisi tertentu.
Misalnya adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut sehingga pensiun dilakukan secara cepat atau cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun ditunda ini diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri sebelum ia memasuki usia pensiun. Jadi dalam hal ini, karyawan tersebut mengajukan tetap keluar dari pekerjaannya dan pensiunnya baru dibayar pada saat memasuki usia pensiun. Jadi dia keluar sebelum waktu pensiun, tetapi uang pensiunnya akan tetap dia terima ketika sudah memasuki usia pensiun. Yang terakhir, pensiun cacat. Pensiun cacat ini diberikan apabila peserta tersebut mengalami kecelakaan sehingga dia itu tidak mampu bekerja, sehingga dia dapat memperoleh pensiun cacat. Nah, sudah habis. Jadi inilah penjelasan mengenai pensiun. Minggu depan kita akan membahas tentang lembaga pembiayaan. Sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.